Ya, di sini adalah pohon Premna microphylla atau sancang. Ya, untuk sebelum melangkah wearing kita pruning dulu, pruning daun, di mana mengambil beberapa bagian daun yang berada di ranting-ranting tertentu yang sebelumnya sudah diprogram ya, dibesarkan. Jadi untuk teman-teman melihat pruning bisa lihat di tayangan sebelumnya ada di playlist beberapa teknik pruning ya untuk penjelasannya lebih detail. Jadi untuk pruning di bagian ranting yang akan kita wearing ini hanya bagian bawah ya, pangkal, sisakan di ujung biar nanti ada proses lanjutan. Jadi ketika ada proses fotosintesis lebih cepat ya. Jadi beberapa ranting ini ada butuh pengelosan supaya nantinya akan proporsi dengan batang yang cabang yang sebelumnya. Jadi dari besar ke kecil gitu ya. Jadi untuk mendapatkan yang proporsional. Jadi teknik pengelosan ini supaya lebih cepat pembesaran ranting ya, yang dulunya tunas kecil, sehingga untuk nantinya menjadi kelanjutan. Oke, jadi kita bersihkan dulu beberapa daun-daun, terutama yang di pangkal-pangkal yang nantinya akan di wearing ya. Untuk wearing kita bisa dengan cara manual dipetik dan juga dengan gunting ya, gunting pruning. Teman-teman bisa lihat tutorialnya cara mempruningnya, karena perlu juga untuk dipahami supaya tidak salah langkah ya. Oke, setelah semua sudah beberapa kita seleksi ranting-ranting mana yang kiranya nanti akan mengganggu, karena ketika tidak dipangkas akan membesar, jadi akan bisa juga merusak cabang yang sebelumnya sudah diprogram ya. Kita bersihkan di pangkal-pangkalnya. Nah, di sini nanti kita akan lakukan wearing dengan tujuan pembentukan ya. Jadi wearing adalah pemasangan kawat yang dengan cara dililit dengan tujuan untuk memudahkan pembentukan. Tahapan berikutnya setelah kita memprogram membentuk gerak dasar dengan cabang-cabang yang kita arahkan sesuai desain yang kita inginkan, kemudian kita detailin lagi dengan cabang berikutnya. Biasanya kita lanjutkan dengan penumbuhan tunas baru. Untuk menggerakkan kita mengikuti gerak dasar yang sebelumnya sudah terpola. Di sini saya menggunakan kawat khusus bonsai di mana ukuran 0,5, ukuran yang paling kecil ya yang saya lakukan, karena ini adalah bonsai Ketsubo, sangat kecil ya. Nah, kita nanti masukkan ke beberapa cabang yang memang sangat kecil ya, rumit ya. Nah, jadi ini kapan waktunya kita akan wearing, jadi kita menentukan juga tentunya ukuran ya yang kira-kira sudah cukup untuk dilanjutkan atau di proses pembentukan berikutnya. Jadi karena ini ukuran kurang lebih 3 cm lebih ya. Di sini kita langsung melakukan dengan 2 cabang sekaligus. Kita lilit. Perlu harus hati-hati karena sangat kecil sekali, bahkan ranting dan kawatnya lebih besar kawatnya ya. Oke, kita lilit. Sebelumnya kita kunci dulu, harus benar-benar kuat supaya nanti ketika digerakkan, dililit, dilakukan pembengkokan tidak gerak, karena kalau gerak itu bisa berakibat patah ya rantingnya. Ya, saya memilihnya dengan teknik wearing ini, satu karena menyesuaikan
untuk mendapatkan sebuah karakter yang memang pencapaiannya tentu sebelumnya sudah dirancang, di mana dari awal batang awal ini sudah digerakkan, di mana liukan-liukan itu sudah dibentuk dengan kawat ini. Jadi untuk menyesuaikan, untuk penyelarasan, jadi sampai perantingan pun saya melakukan dengan wiring ya, walaupun ada beberapa teknik yang tidak menggunakan kawat atau dengan tumbuh potong gitu, atau grow cut ya, cutting, tumbuh cutting, tapi tentu tidak, untuk saya itu tidak beralasan sebagai cara yang instan atau cara yang aman ya, karena sesuai kebutuhan tentunya. Jadi teknik ini hanya untuk mempermudah, di mana kita mengoptimalkan sesuatu yang ingin kita capai. Nah, di sini untuk menggerakkan kita tentu selain mengikuti alur dari gerak batang atau cabang-cabang sebelumnya yang sudah kita buat, kita juga mempertimbangkan komposisi, di mana kita membangun ruang-ruang spasi-spasi ranting atau cabang-cabang supaya satu sama lain saling mendukung, di mana tidak saling bertumpuk ya. Jadi di mana yang kosong, di sini kita mainkan ranting ini dengan itu tadi yang sudah kita lilit kawat, kita gerakan supaya lebih saya lebih mengoptimalkan gerak ranting ini ya, dengan lekukan-lekukan di mana mengisi ruang kosong seperti ini. Jadi kita bisa padatkan liukannya seperti ini, kemudian diarahkan ke bagian yang kosong ya, ruangnya itu kosong. Setelah dililit, jadi kita lihat yang sebelumnya lurus, kita arahkan ke bagian yang ada celah-celah kosong yang diantara mungkin kanan kirinya atau belakang atau atas, kita bisa mainkan di situ. Jadi ini adalah langkah awal atau dasar pembentukan setelah cabang ya. Nah, kita cabang-cabang kedua ini bisa ada tumbuh dua dimainkan di sini. Langsung kita kawat. Jadi seringkali kita takut untuk menutupi batang seperti ini ya. Kadang jadi akhirnya beberapa desain seringkali kita fokus di muka, akhirnya depannya botak ya, belakangnya rimbun, depannya botak karena takut untuk menutupi bagian batang yang sudah terekspos ya. Jadi karena ini masih berlanjutan, akarnya perlu pembesaran, jadi saya tidak repoting akar karena nanti tinggal lanjutkan pembesaran lagi. Nah, jadi untuk mensiasati bagaimana batang utama tidak hilang, tidak tertutup, namun juga terisi dengan bagian-bagian yang tentunya akan menjadi komposisi yang tetap estetik ya, tetap indah ya, tetap tidak mengganggu satu sama lain, dan juga pun jangan terlalu menghindari sesuatu yang dianggap sudah enak, jadi istilahnya nyaman, akhirnya kita ya takut untuk membuat sesuatu komposisi yang dianggap melanggar mungkin ya. Nah, di sini tentu kebutuhan komposisi ini tentu harus diperhitungkan ya. Kita liukan ini sangat kecil ya, karena kita biasa harus bermain dengan ujung jari ya. Jadi tidak seperti menggunakan kita mengerjakan pohon besar ya, seperti ini kurang lebih.
Nanti ini akan saya tanam lagi dengan bantuan double pot atau extension, supaya nanti akar-akar yang di atas ini berada di atas permukaan media. Kita sebelumnya tanam dulu untuk beberapa minggu, 1 minggu, kemudian akan dibongkar lagi supaya akar ini terlihat atau terkena matahari. Jadi nanti pembesarannya lebih cepat, dimana akar-akar serabut ini akan rapuh, mungkin mati, dan tergantikan dengan akar-akar yang besar. Kita tampilkan seperti ini, segini, supaya nanti ketika dewasa akarnya dia kena matahari, dia akan menjadi karakter yang kesannya tua ya. Berbeda akar yang ditanam, dipendam dengan akar yang sudah berada di mukaan tanah. Jadi karena kena panas dingin, nah di sana menjadi karakter yang kokoh ya, selaras dengan batangnya. Kurang lebih seperti ini. Kita gunakan extension, kita tanam dulu akarnya supaya masuk merangsang ke dalam ya. Untuk beberapa minggu cukup akar ini bisa tembus ke bawah, kemudian nanti dilepas ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini tutorial untuk pembentukan atau teknik wearing untuk bonsai Keshisubo. Jadi pembentukan ini menjadi satu aspek penting dalam sebuah seni bonsai ya. Oke, sampai jumpa di tayangan berikutnya. Terima kasih.